Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wa an'amana bi ni'matil islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak dan Ibu dan seluruh jamaah salat subuh Masjid Babu Salam yang senantiasa semoga selalu dalam keistiqomahan, taufik serta hidayahnya Allah SWT. Pada pagi ini mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, atas segala nikmat nafas, nikmat kita mampu membuka kembali mata kita, nikmat-nikmat yang lain yang Allah senantiasa memberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk selalu beribadah, bertaubat dan selalu menambah amal kebaikan kita. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang hadir di pada kesempatan kali ini diizinkan oleh Allah SWT untuk mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada kesempatan kali ini marilah kita mentadaburi satu hadis dari baginda kita Rasulullah SAW dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW, dari Abu Hurairah bahwasanya suatu ketika Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah hendak memberikan sebuah pengajaran kepada mereka dengan melemparkan satu pertanyaan kepada para sahabat. Qala, baginda bersabda, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu, mengenal atau pernah berjumpa dengan al-muflis, orang yang bangkrut? Pakai fa, bukan kha, pakai kha. Kalau muflis orang yang ikhlas, kalau muflis orang yang bangkrut. Qalu, para sahabat menjawab dengan kepolosannya di hadapan Nabi kita. Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu, kata para sahabat, adalah orang yang sudah hidupnya sekali, ya, dia enggak punya uang dan dia enggak punya aset. Sudahlah uang enggak punya, ya, rumah enggak punya, tanah enggak punya, ya, sudah hidup sekali, hidupnya susah. Mendengar jawaban tersebut, maka baginda kita meluruskan pandangan para sahabat. Faqala, Rasulullah bersabda dan menjawab, innal muflisa, bahwasanya sesungguhnya orang yang bangkrut itu, kata Rasulullah, min ummati, adalah dari umatku, ya, dari umatku, kata Nabi. Siapa dia? Adalah ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin, yang dia nanti datang di hari kiamat dengan bangga membawa segunung pahala salatnya, dengan bangga membawa segunung pahala puasanya, dan dengan bangganya membawa segunung pahala sedekahnya, zakatnya dan lain sebagainya. Wa ya'ti, kata Rasulullah, wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi selain dia membawa segunung pahala-pahala tersebut, dia membawa dosa qad syatama hadza, pernah menghina saudaranya.
merendahkan saudaranya. Wa qadzafa hadza, bukan hanya itu, dia pernah memfitnah saudaranya. Wa akala mala hadza, dia juga pernah memakan harta saudaranya tanpa dibenarkan. Entah dengan mencuri atau menggosok, ya, atau mungkin hutang tapi pura-pura lupa atau ya tidak menunaikan hutangnya, ya. Wa daraba hadza, dia juga pernah memukul saudaranya. Mungkin dia pada saat itu menjadi orang yang ya kurang terpandang, atau mungkin sebagai karyawan karena dipukul oleh bosnya tidak berani membalas. Bahkan wasafaka dama hadza, dia juga pernah menumpahkan darah saudaranya. Lalu apa kata Nabi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kemudian nanti di akhirat Allah akan mengambil pahala orang yang ahli ibadah tersebut, akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Ketika Allah, ya, orang tersebut bangga membawa pahala yang besar, kemudian datanglah si A, ya Allah, dia pernah menghina saya, tapi saya tidak berani membalas di dunia, ya Allah, karena saya orang lemah pada saat itu. Kemudian Allah memberikan pahala salatnya kepada si A. Apakah berhenti sampai situ? Ternyata masih ada si B. Ya Allah, dia pernah memfitnah saya. Akhirnya Allah memberikan pahala puasa yang sebelum tersebut kepada si B. Belum berhenti, ternyata masih ada si C. Ya Allah, dia pernah mengambil barang saya. Akhirnya pahala sedekahnya, pahala puasanya diberikan kepada si C. Ala kulli hal, sampai pahala orang tersebut habis, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Ternyata orang yang antri, yang pernah dizalimi, masih antri panjang. Lalu apa yang akan terjadi? Kata Rasulullah SAW, fa in faniyat hasanatuhu, apabila pahalanya sudah habis, tapi orang yang terzalimi masih banyak dan harus dikembalikan haknya, maka kata baginda kita Rasulullah SAW, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihim thumma turihat finnar. Maka yang dilakukan adalah Allah mengambil dosanya orang-orang yang terzalimi, kemudian dibebankan kepada orang yang menzalimi. Kemudian faturihat alaihi thumma turihat finnar. Kemudian orang tersebut yang ahli ibadah tersebut dilemparkan Allah ke nerakanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dari hadis ini marilah kita mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, kita melihat bahwasanya orang dalam kisah tersebut, orang tersebut membawa segunung pahala salat, zakat dan puasanya digambarkan oleh Nabi. Artinya orang tersebut adalah orang ahli ibadah, orang yang sangat baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallahnya sangat bagus. Kita tahu bahwasanya untuk diterima salat kita ada beberapa syarat. Yang pertama ikhlas, kemudian mengikuti jejak Nabi kita sesuai contoh. Dibuktikan dalam hadis ini orang tersebut sudah memenuhi standar diterimanya ibadah, sehingga dia membawa pahala salat tersebut di hari kiamat. Orang tersebut adalah orang yang mempunyai hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia tidak pandai menjaga hubungan baik sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Duribat 'alaihimuz zillah aynama thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Bahwasanya manusia itu akan senantiasa diliputi kehinaan dimanapun dia berada, kecuali dua. Dia mampu menjaga hubungan baik dengan Allah, wa hablum minan nas. Dia juga bisa menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menjaga hubungan baik dengan Allah adalah sebuah keharusan. Seseorang dituntut untuk memperbanyak amalnya,
Tapi Ibnu Qayyim mengatakan laisa sya'nu fil amal. Bukanlah puncak dari amal itu beramal. Bukanlah puncaknya amal beramal. Oh, saya sudah beramal banyak ini, sudah. Ya. Bukan itu puncaknya. Tapi kata beliau, puncak dari sebuah amal adalah bihifdzil amal. Puncak dari sebuah amal adalah menjaga amalan tersebut. Ya. Menjaga amalan tersebut agar tetap senantiasa kita bawa sampai hari kiamat dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kita harus berhati-hati dengan kezaliman. Ada 3 kezaliman kata Rasulullah, az-zulmun salasa. Fa-zulmun la yaghfirullah. Kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua wa zulmun yaghfirullah. Kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zulmun la yatrukuhullah, dan kezaliman yang tidak pernah dibiarkan oleh Allah. Ada 3. Fa amma zulmul ladzi la yaghfirullah fasyirku. Adapun kezaliman yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah adalah syirik kepada Allah. Menyekutukan Allah, kafir, ya. Bukan orang yang beriman, ya. Wa amma zulmul ladzi yaghfirullah. Adapun yang kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, fa zulmul ibad li anfusihim fima bainahum wa bain rabbihim. Adalah kezaliman, kemaksiatan seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan itu urusannya hanya antara dia dengan Allah saja. Ya. Kemudian kezaliman yang ketiga yang sesuai disampaikan oleh baginda kita dalam hadis yang panjang tadi, wa amma zulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun kezaliman yang ketiga, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, meskipun orang tersebut bertobat kepada Allah dalam kesunyian malamnya, dengan tahajudnya, dalam salatnya. Apa itu? Yaitu fa-zulmul ibad ba'dihim ba'dhu. Adalah kezaliman seorang hamba yang mana kezaliman tersebut menzalimi orang lain, hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'd. Sampai orang tersebut mengurus sebagian untuk dihalalkannya. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda kita mengatakan, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun shalih." Barang siapa yang berbuat zalim kepada saudaranya yang berkaitan dengan kehormatan atau sesuatu apapun, maka kata baginda kita, falyatahallalhu minhul yaum, maka hendaklah ia meminta dihalalkan darinya sebelum datang hari sudah tidak berharga lagi dinar dan dirham. Sebelum datang hari, meskipun kita meminta dihalalkan kepada orang tersebut dengan uang, akan tetapi uang tersebut sudah tidak berharga lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita, keistiqomahan kita, ibadah kita, hubungan baik kita kepada Allah, dan senantiasa Allah jaga kita agar senantiasa mampu menjaga hubungan baik kita dengan sesamanya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.